Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tujuan saya di sini membuat video yaitu untuk menyelesaikan UTS mata kuliah pengauditan 1 yang membahas tentang pengauditan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Meilana, NIM 2041050300093, Prodi Akuntansi Syariah 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINHAS Jember. Di sini saya akan membuat video tentang pengauditan dengan mata kuliah pengauditan 1 yang diampu oleh Ibu dosen Luluk Musfiroh. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal UTS. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud risiko bawahan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Gambarkanlah hubungan di antara risiko-risiko tersebut. Baik, di sini langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu risiko bawahan atau interest risk adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material, dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internet, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Jadi risiko bawaan ini sebuah risiko yang sudah melekat dan sudah ada sebelum audit itu dilakukan. Dan yang kedua yaitu ada risiko pengendalian atau control risk, adalah risiko yang mana salah saji itu dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Jadi risiko pengendalian ini merupakan sebuah risiko yang mana pengendalian salah saji yang mengoreksiannya dilakukan secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Dan yang ketiga yaitu risiko deteksi atau detection risk, adalah sebuah risiko yang mana prosedur-prosedur substansif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun maupun kelompok transaksi. Dan risiko deteksi tersebut dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Jadi risiko deteksi ini sebuah risiko yang dilakukan auditor tetapi tidak akan mendeteksi salah saji dalam sebuah saldo akun tersebut. Selanjutnya, hubungan risiko bawahan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Dari ketiga risiko tersebut mempunyai hubungan yang sangat keterkaitan. Jika auditor mengaudit sebuah laporan keuangan, untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang diterima cukup rendah saat risiko bawahan dan pengendalian cukup tinggi. Jadi risiko deteksi ini yang menyeimbangkan jika terjadi risiko bawaan dan risiko pengendalian ini cukup tinggi. Lebih tinggi penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperbanyak bukti-bukti dari prosedur-prosedur substansif yang dilakukan. Misalnya, risiko bawaan dan pengendalian yang cukup tinggi, maka kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah. Untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dengan kata lain,
ketika risiko bawahan dan risiko pengendalian ini cukup rendah, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah dan dapat diterima. Soal yang kedua yaitu sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan low billing. Hal yang harus diperhatikan saat menentukan imbalan jasa profesional audit. Yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Mengapa kita harus mementingkan keterampilan dan pengetahuan? Karena jika ingin melaksanakan audit laporan keuangan, seorang auditor itu harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup tinggi. Karena dalam mengaudit itu ada risiko yang tinggi juga. Jadi dibutuhkan seorang auditor yang terampil dan pengetahuan tinggi agar bisa meminimalisir risiko tersebut. Sehingga manajer tidak segan-segan mengasih imbalan yang cukup besar untuk auditor yang bekerja tersebut. Hal yang kedua yaitu tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Selain itu, seorang auditor juga harus dilihat dari seberapa mahirnya seorang auditor tersebut dalam mengaudit, dilihat dari tingkat pelatihan dan pengalaman sebelumnya. Semakin besar pengalaman yang didapat, semakin mahir juga auditor tersebut untuk mengaudit sebuah laporan keuangan dengan baik. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Dalam audit, seorang auditor itu harus tahu waktu dan bisa membagi waktu untuk melakukan proses audit. Waktu juga sangat penting jika melakukan proses pengauditan. Disiplin waktu juga menambah nilai plus dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak segan-segan untuk mengasih imbalan hasil yang cukup tinggi kepada auditor. Yang keempat yaitu besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Saat melakukan audit, tanggung jawab seorang auditor harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Karena resiko yang besar pula yang dikhawatirkan karena proses audit yang menjadi acuan manajer dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi jika keempat hal tersebut ada dalam seorang auditor, maka manajer tidak segan-segan memberi imbalan yang besar pada auditor tersebut karena kinerjanya yang sangat bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu low billing. Apa sih itu low billing? Nah, low billing itu auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar, yang bertujuan untuk mendapatkan klien lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan ketidaketisan, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Jadi low billing ini suatu trik auditor yang melayani klien pertama kali klien itu mendaftar agar memberikan nilai yang rendah agar klien tersebut mau menggunakan jasa auditor tersebut. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Mengapa kode etik profesi akuntan dan kode etik akuntan Indonesia publik diperlukan baik untuk akuntan publik atau akuntan internal? Langsung saja ke jawaban nomor 3. Kode etik akuntan sangat penting dalam profesi akuntan publik dan akuntan internal, karena dalam memahami hukum kode etik dapat menjaga mutu dan kepercayaan dalam penggunaan jasa. Seorang auditor itu diharuskan mempunyai kode etik karena profesi yang dijalani itu sangat berat tanggung jawabnya. Dengan mempunyai kode etik yang baik, maka hasil pekerjaan dibutuhkan oleh para pihak pemakai informasi akuntansi dan kepentingan publik lain sangat baik juga. Dan
memuaskan untuk membuat keputusan dalam bisnis. Jadi seorang akuntan jika mempunyai kode etik yang baik, maka hasil pekerjaannya dibutuhkan oleh para pihak pemakai informasi, akuntansi, dan kepentingan publik lain sangat baik juga. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.